88,2 FM Hot Radio to the SBS Music. Halo Hotners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Hotners nih, selamat malam, selamat pagi, selamat sore dimanapun Hotners berada atau dimanapun mendengarkannya, kapanpun ya. Dan sekarang nih bareng Farhan dan juga Putra. Nah, asik. Jadi kita sekarang punya konten baru nih, yaitu Hotpot ya. Betul banget Kakak Farhan. Iya, dan kita buat tentunya bikin ini buat Hotners nih mungkin yang gak sempet dengerin kita pas on air. Iya, mungkin lagi sibuk banget gitu ya di aktivitasnya, di rutinitasnya. Jadi bisa banget nih dengerin kita siaran ulang tapi di kanal YouTube-nya Hot Radio dengan konten yang sama tentunya ya. Iya, betul sekali. Dan jangan lupa nih Hotners, buat Hotners yang lagi denger, jangan lupa subscribe, komen, like dan komen. Dan jangan lupa apa? Juga share ke teman-teman bahwa Hot Radio punya Hotpotnya ya. Iya, punya kanal YouTube juga. Dan tentunya seru nih Hotners ya. Pastinya dong. Pastinya. Apa yang kita bahas nih di sini? Kali ini kita bakal bahas Hotpot misteri ini ya. Iya, gitu. Hotpot misteri ya. Jadi yang berbau-bau ya misteri-misteri gitu. Nah, kalau bau-bau misteri itu biasanya agak serem ya kalau dengerinnya ya. Nah, jadi dengerinnya jangan sendirian nih. Jangan sendirian, bareng teman-teman, bareng keluarga. Iya. Gitu. Atau mungkin Hotners yang pengen uji nyali ya. Oh, uji nyalinya gimana nih? Nah, tutup kamarnya. Terus? Gordennya tutup. Terus? Matiin lampunya. Terus? Nah, dengerin kita dong. Oh, kirain tidur. Enggak ya? Enggak dong. Dengerin kita ya di Hotpot ini tentang misteri. Betul banget. Tapi ini Hotners buat pengumuman ya bahwasannya Hotpot ini nggak cuma misteri. Nah, betul banget. Kita nanti bakal bahas konten-konten lain, nggak cuma misteri. Ada juga kita bahas love ya tentunya. Bahas love. And then what's again? Kehidupan yang relate mungkin sama kita. Nah, betul banget tuh. Jadi kita membahas semuanya nih, atau berita terupdate nih bisa kita komenin ya. Betul. Dan tentunya jangan lupa nih Kakak Farhan. Apa tuh? Ini nggak cuman kita doang nih nanti yang bakal ngisi podcastnya. Apa? Tentunya juga kalau Hotners ingin bermain ke sini gitu dan bikin podcast bareng kita, tentunya boleh banget ya sih. Keren banget ya. Tentunya dong. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, lanjut nih Kakak Farhan ya. Oke, lanjut dengan cerita misteri mungkin biar suasananya semakin dapet nih. Akan dikasih lagu 1, 2, 3. Oke. Nah, mungkin buat Hotners yang pengen dengerin cerita misteri, sekarang ada cerita nih dari Mas Putra ya, punya cerita. Iya. Ya, kebetulan saya punya cerita juga. Ya, di sini kita yang pertama mungkin kita akan menceritakan based on faktual ya, based on story dari Mas Putra. Ya, langsung aja nih ceritain Mas Putra gimana pengalaman paranormal experience-nya. Oke, terima kasih Kak Farhan. Iya. Oke, jadi langsung aja ya. Cerita misteri saya itu ketika waktu itu saya berumur masih SD sih. SD kurang lebih umurnya berapa ya? Sekitar 7-8 tahun lah, 1 atau 2 SD ya kala itu. Waktu itu saya baru aja selesai beres main petak umpet sama anak-anak, seperti halnya lah kebanyakan anak-anak yang mainkan di zaman itu ya. Mainnya petak umpet di rumah, di kampung. Dulu di kampung halaman saya di ibu kota. Di ibu kota. Ibu kota ya. Kebetulan saya juga anaknya dulu besar di ibu kota nih. Oke, iya. Oke, lanjut ya. Iya. Nah, dan waktu setelah main petak umpet itu saya dan teman-teman ya, itu duduk di sebuah jalan yang rada menurun atau menanjak gitu ya. Jadi di tengah-tengahnya tuh. Di pinggir jalan. Di pinggir jalan, di tepatnya di depan halaman rumah orang waktu itu, tapi sebelum masuk ke rumahnya itu di jalan tanjakan gitu. Jadi kami duduk di situnya tuh. Oh iya. Gitu. Kita duduk. Waktunya sore, pagi, malam dong. Malam main petak umpet malam. Waduh, emang bandel ya. Kurang lebih waktu itu seingat saya waktunya di atas jam 10-an. Jam 10 main petak umpet. Iya, malam minggu. Biasa anak sekolah kan kalau malam minggu waktunya bebas bermain ya. Iya, kalau dulu tuh pokoknya kalau malam itu diisi dengan main ya. Iya, dan itu mainnya masih dekat lingkungan rumah kita semua gitu. Jadi nggak jauh banget. Terus lanjut. Nah, setelah kami capek main ya waktu itu, kami istirahat, memutuskan di situ. Dan memutuskan untuk menyuruh teman kami yang paling dekat rumahnya untuk mengambil minum. Karena pada waktu itu kami limit uang jajan
Jadi kalau aus kita malas pulang, ya udah korbannya adalah yang paling deket rumahnya. Oke. Kita repotin minta minum. Siapa itu teman Mas Putra waktu itu? Saya lupa itu nama temannya, tapi bener saya lupa. Lupa. Oke. Lupa nama masih SD ya. Oke. Tapi nggak saya apa-apa. masih ingat betul kejadiannya. Nah, waktu di sela-sela itu kami asik ngobrol tuh sambil nunggu teman kami yang pulang ngambil minum ke rumahnya. Mm-mm. Kemudian di saat yang lain ngobrol, entah kenapa saya itu bengong sendiri. Mungkin karena kecapean abis jaga terus ya. Habis jaga terus. Iya, saya jaga terus. Jadi saya jadi yang cari yang ngumpet terus tuh ya. Oke. Nah, pas bengong itu saya melihat ke salah satu rooftop rumah teman saya Mm-mm. gitu. Di ujung sana tapi rada jauh. Rooftop tuh di genteng kan ya? Iya, di genteng. Terus saya lihat kok itu ada seperti bentuk putih lemper diikat ya. Putih Lemper diikat ya. Pasti ini Atau- nyangkanya pocong kan? Iya, pasti nyangkanya pocong ya. Memang itu. Gitu. Saya hanya samarkan. Oke. Saya melihat itu Mr. P, Mr. P. pocong ya, Oke, gitu oke, ya. Nah, kemudian saya coba melogiskan pikiran saya ya dan mengucak mata saya selama berkali-kali. Mm-mm. Enggak, ini bohongan. Saya enggak mungkin ngelihat pocong. kata Dan saya. ini jauh nggak jaraknya? Kurang lebih 15 meter lah. 15 meter. Iya. Deket dong. Lumayan ya deket ya. Deket emang ya 15 meter. 15 meter lumayan deket tuh. Iya, pokoknya segituan lah kurang lebih. Terus saya coba kucuk-kecek, kok nggak hilang-hilang dari pandangan saya ya. Mm-mm. Saya lihat itu matanya nyala merah sambil duduk posisinya ya. Mm-mm. Kemudian saya perhatikan lama, kami tatap-tatapan waktu itu. Belum takut waktu itu karena saya masih banyak teman-teman. Mungkin kalau sendiri saya udah pulang lari ya. Nah, kemudian setelah lama-lama tatap-tatapan, saya coba untuk memperhatikannya kembali. Tapi lama kelamaan muncul lagi tuh satu lagi dari belakang tubuh pocong tersebut. Apa nih yang muncul? Pocong lagi. Dua pocong Iya, sekaligus. iya. Jadi tiba-tiba nongol gitu. Jadi yang satu duduk menghadap saya, tiba-tiba dari belakangnya nongol lagi duduk set. Terus tiba-tiba mereka duduknya berhadapan punggung gitu, saling berhadapan punggung. Waduh. Iya. Jadi sekilas itu saya lihat dari jauh itu mereka seperti orang yang, maaf ya, Iya. kembar siam, tapi pocong. Iya. Nah. Iya. Saya pertama kalinya dong kan waktu kecil juga saya suka diajak nonton film sama kakak saya ya, Iya. film-film horor. Ya saya nggak pernah lihat tuh namanya bentukan pocong kembar siam. Mm-mm. Tapi kali itu saya benar-benar lihat di hadapan mata saya itu pocong kembar siam. Duduknya benar-benar dempet banget kayak ya gimana sih orang nempel duduk Saling senderan gitu tuh. iya senderan punggung gitu. Ya saya sih itu antara pocongnya bersender atau memang kembar siam ya. Saya sih nggak tahu, tapi ya terserah lah itu gimana anggapan kalian. Oke. Tapi ya dari cerita saya gitu. Nah terus setelah itu lama-lama kok nggak hilang mereka ya. Saya makin kucek mata saya makin perhatikan, makin jelas. Kemudian Lalu Mas Putra timpuk nggak? enggak saya timbuk, saya nggak berani dong. Nggak berani ya. Iya, kemudian saya cerita terhadap teman-teman saya yang lagi ngobrol. Saya suruh diam. Woi, diam. Mm-mm. Lihat di atas gentengnya. Siapa teman saya waktu itu namanya? Masih lupa. Lupa, itu teman perempuan. Oh, teman perempuan. Jarang main memang. Oke. Karena seringnya main sama cowok terus. Iya. Terus Nah Mas Putra diem nih gitu tuh. iya diam. Terus saya mereka coba lihat di atas gentengnya teman saya tersebut yang ada pocongnya. Mm-mm. Kemudian mereka melihat ke sana semua, menghadap ke sana. Beberapa ada yang lihat, beberapa enggak. Dan Siapa aja yang lihat? kurang lebih waktu itu sekitar 4-5 orang yang melihat bareng saya, Oke. termasuk saya ya. Nah kemudian sisanya nggak melihat. Waktu itu kurang lebih lumayan ada 10 atau lebih lah yang main petak umpet bareng saya. Mm-mm. Nah kemudian yang tidak melihat, saya coba untuk melihat kembali. Coba nih ya, lihat lagi bareng-bareng. 1, 2, 3, lihat lagi. Masih sama. Ternyata yang cuma bisa melihat yaitu sekitar 4 atau 5 orang aja kita. Dan akhirnya di situ kita mulai panik, mulai deg-degan sendiri gitu ya, mulai takut. Hingga akhirnya kita mutusin udah kita pakai jurus kaki 1000 Lari. gitu. Jadi udah kita pulang ke rumah dan besokannya kita cerita dan kita cek ke rumah teman wanita kita itu tersebut. Tahu nggak kemarin di rumah lu tuh ada pocong
kembar siam. Kembar siam gitu. Oh. Ya ternyata Belum sempat kenalan sama pocongnya ya, Mas Putra? enggak dong, ngapain Enggak, saya kenalan? langsung lari. Lari dong. Enggak buat apa juga fungsinya kalau kena gitu kan. Tapi pas paginya dicek tuh, itu di atas gentengnya itu ada Ya barang saya pikir barang atau benda Iya, atau karung kan ya. Enggak ada, emang enggak ada, polos aja rooftopnya. Benar-benar enggak ada. Iya, enggak ada ya. Ya udah, jadi ketika saya cerita terhadap orang-orang dewasa kan kala itu, ya mereka hanya beranggapan ya udahlah halusinasi anak kecil mungkin. Ya udah, pada akhirnya juga saya tidak mendapat gangguan yang berlebih kan. Iya. Saya pikir oh ya udah, mungkin logik juga kalau saya anggap itu halusinasi. Tapi yang lihatnya kan 5 orang. Nah makanya itu. Nah maka itu ya. Tapi ada cerita nggak di situ tuh pernah ada apa, tempat apa kan dulu nih ya? Nah, Apa di kampungnya pernah ada apa gitu tuh? kalau kebetulan kampung saya itu dulu Jakartanya masih kampung ya, masih di kampung, jadi masih banyak kebun-kebun gitu. Memang di kebun-kebun tersebut terkenal angker karena memang banyak pohon gede gitu ya, dan bangunan-bangunan tidak terpakai. Jadi ya terkenal angker aja, tapi ya udah, masing-masing kita belum pernah melihat sebelumnya hal-hal yang seperti itu. Dan itu ketika kecil itu adalah kali kedua saya melihat makhluk halus. Kali keduanya. Kali kedua. Oke. Gitu. Mungkin cerita yang satunya nanti bisa kita share lagi, ceritakan lagi ya. Ih bener, boleh. Di kesempatan yang berikutnya. Part 2. Part 2. Nah, Ih, kalau Hotners mungkin suka sama cerita Mas Putra, ya. komen nih di bawah nih. Likes juga lah. Like juga dan subscribe juga ya. Buat ngedukung kita biar Mas Putra juga cerita lagi nih. Bener banget dong. Banget. Tapi balik lagi nih Kakak Farhan ya. Ini cerita bukan untuk menakut-nakuti ataupun semacamnya ya. Ini kita kembalikan ke asumsi Hotners semua. Mau percaya silakan, mau tidak pun silakan. Kita di sini hanya ingin coba untuk menemani malam Anda gitu ya, dengan konten hotpot, salah satunya dengan tema misteri malam ini ya. Iya. Dan ke segmen berikutnya nih Mas Putra, yaitu melogikakan apa yang Putra alami ini. Benar. Nah, kita logikain ya. Coba kita logikain bahwasannya siapa tahu kan itu karung kan ya. Siapa tahu karung kan ya, atau jemuran. Atau jemuran ya. Tapi pas saya mau melogikakan nih, tapi nggak bisa nih. Nggak bisa ya. Ya. Coba deh saya logikain. Iya, misalnya karung nih malam-malam. Nah, kenapa matanya nyala merah karung? Kalau kucing mungkin nggak ya? Kucing nggak mungkin merah matanya. Nggak mungkin merah. Kalau menurut Mas Putra mungkin kucing nggak itu? Kucing sakit mata sih mungkin ya. Mungkin. Tapi bentuknya kayak kucing gitu. Ya itu bentuknya nggak bener-bener kayak lemper diikat itu. Soalnya pagi-pagi juga udah recheck kan ya. Udah recheck. Nggak ada gitu. apa-apa. Ya gitu. Tapi namanya bocil kan ya, rechecknya cuman bisa melalui teman-teman aja kan. Ketika kita nyuruh teman cewek kita itu untuk periksa di atas atapnya, nggak ada apa-apa. Ya memang nggak ada apa-apa. Cuman ada ya rooftop kosong aja. Gitu. Jadi fix nih ya, kita logikakan, kita udah nyerah nih. Kita nggak dapet lah. Nggak dapet melogikakan apa yang Mas Putra alami. Betul. Oke, terima kasih Mas Putra ya buat ceritanya. Ya sama-sama Kakak Farhan. Dan nanti Mas Putra akan cerita lagi ya. Betul, boleh. Di konten yang selanjutnya tentang Hot Mystery dan Part 2. Part 2 dan masih banyak lagi cerita mungkin dari semua penyiar ya yang atau Hotners pengen cerita juga boleh mampir ya ke sini ya. Ini sih yakin banget sih kalau Hotners nih pasti tentunya juga punya cerita-cerita, entah itu misteri atau about love maybe. Ya bisa tentang kehidupan atau biar motivasi-motivasi. Betul. Boleh banget tentunya, datang aja nih main-main kita ke radio, ngopi-ngopi asik, podcast-podcast asik ya nggak sih? Silaturahmi aja. Bener, kita silaturahmi. Tentunya kita akan menyambut dengan baik. Kita podcast bareng ya. Iya. Oke Mas Putra, mungkin kita akan pamit ya. Oke. Buat Hotners yang udah dengerin, jangan lupa ya subscribe, like, dan juga komen ya. Dan share juga. Iya, jangan lupa juga dukung terus Hot Radio supaya Hot Radio makin berkembang. Iya, dan kita makin semangat terus kreasinya gitu ya. Oke, terima kasih buat Hotners ya. Kalau gitu selamat malam. Dan kita pamit dari tengah ruang dengar Anda, dan bersama gue Farhan dan gue Putra. Terima kasih udah mendengarkan Hotpot Mystery.